Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Hilma Fauzia dari kelas 3B Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kekongruenan bangun data. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita tinjau terlebih dahulu mengenai kekongruenan. Dua bangun atau lebih dikatakan kongruen jika bangun-bangun tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama, serta sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dari pengertian ini, kita coba pahami dan kita coba ambil dan dapatkan syarat kongruen itu yang pertama harus memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Yang kedua yaitu memiliki sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Adapun simbol dari kekongruenan adalah yang ini. Ini adalah simbol kekongruenan. Sudah pada tahu ya, insya Allah. Oke, selanjutnya perhatikan gambar berikut. Ini diberikan dua buah bidang datar, yaitu persegi. Maka kita diminta untuk menentukan apakah kedua bangun di samping itu kongruen atau tidak. Untuk menentukan atau untuk mengetahui apakah kedua bangun datar di samping ini kongruen, maka kita harus perhatikan kembali lagi kepada syarat-syarat kongruen yang kita dapatkan dari pengertian tadi. Cocokkan dengan syarat kongruen. Yang pertama yaitu memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Bentuknya sama, yaitu persegi. Mari kita lihat ukurannya, panjang sama atau tidak. Persegi ABCD ini memiliki panjang 4 cm. Memiliki panjang sisi 4 cm, sedangkan PQRS itu memiliki panjang 8 cm. Sehingga kedua bangun ini memiliki bentuk yang sama tetapi ukurannya berbeda. Jadi tidak dapat dikatakan memenuhi syarat kongruen yang pertama. Mari kita tinjau syarat yang kedua, yaitu sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, karena ini bentuknya persegi, diketahui persegi itu memiliki 4 sudut siku-siku, maka sudutnya sama besar, yaitu 90 derajat. Tetapi karena syarat pertama tidak terpenuhi, maka kedua bangun tersebut bukan bangun yang kongruen. Jadi kedua syarat tersebut harus dipenuhi secara sempurna baru dapat dikatakan sebagai bangun kongruen yang kongruen. Oke, kita coba lihat di keseharian kita yang sering kita temui. Pernahkah kalian memperhatikan ubin-ubin yang terpasang di kelas yang ini, ataupun di rumah, di warung, atau dimanapun? Nah, disadari atau tidak, ternyata ubin-ubin tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Di dalam matematika, dua benda atau lebih yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama disebut benda yang kongruen. Nah, ini memiliki bentuk yang sama, panjangnya, sudutnya sama besarnya karena persegi tadi, kemudian panjangnya sama sehingga ini dikatakan kongruen. Seperti itu. Oke, manakah dari ketiga pasang gambar di samping atau di sekeliling ini yang memiliki bentuk kongruen? Kita lihat di sini ada handphone, bintang, dan penggaris. Handphone memiliki ukuran yang sama, maka dikatakan kongruen. Sedangkan bintang ini salah satunya lebih kecil, maka tidak dapat dikatakan kongruen karena tidak memenuhi persyaratannya. Yang ketiga ada penggaris, ini panjangnya sama,
bentuknya sama, sudut yang bersesuaiannya pun sama, maka ini dapat dikatakan sebagai bangunnya kongruen. Oke. Selanjutnya, mari kita belajar menentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Oke, ini diberikan 2 buah bidang datar, yaitu segi 4 ya, KLMN dan PQRS. Segi 4 KLMN dan PQRS pada gambar di samping adalah kongruen. Jadi ini sudah dipastikan kongruen. Sebutkan, kita diminta untuk menyebutkan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Mari kita cari sisi-sisinya terlebih dahulu. Kita lihat di sini KL ini bersesuaian dengan PQ. LN ini bersesuaian dengan QR. MN dengan RS dan NK atau KN itu bersesuaian dengan SP atau seperti itu. Kemudian sudutnya, kita diminta untuk menyebutkan sudut-sudutnya. Sudut K dengan sudut P, sudut L dengan sudut Q, sudut M dengan sudut R, dan yang terakhir yaitu sudut N dengan sudut S. Maka dapat ditulis seperti ini. Sisi-sisi yang bersesuaian KL dan PQ ini ditulis garis KL dan garis PQ, dan seterusnya. Ada juga sudut yang bersesuaian, sudut K dan sudut P tadi di sini. Seperti itu. Jadi ini sudah tentu ya, sudut-sudutnya bersesuaian dan sisinya pun bersesuaian. Oke, selanjutnya mari mengidentifikasi 2 bangun kongruen. Misal nanti ada banyak, kita bingung menentukannya, bagaimana caranya? Mari kita contohkan dengan 3 bangun yang diberikan berikut ini. Ada persegi A, B, dan C. Mari kita amati terlebih dahulu dan kita cari tahu perintahnya. Manakah persegi di samping yang 3 ini yang kongruen? Nah, kita dijelaskan, kita diminta untuk menentukan dari ketiga bangun tersebut mana yang kongruen. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar. Setiap persegi memiliki 4 buah sudut siku-siku, maka persegi A, B, dan C besar sudutnya sama. Kenapa? Karena mereka memiliki bentuk yang sama, yaitu persegi. Oke, yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Mari kita bandingkan terlebih dahulu. Persegi yang A ini memiliki panjang 3 cm. Dan kita bandingkan yang B dengan yang B. Yang B memiliki sama 3 cm. Maka persegi A dan B panjang sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, kita bandingkan selanjutnya yang B dengan yang C. Yang B setelah kita bandingkan tadi ya, diketahui 3 cm. Sedangkan yang C ini memiliki panjang 4 cm. Sehingga persegi B dan C itu tidak memiliki sisi yang sama panjang. Ini tidak sama panjang. Terakhir, kita bandingkan yang A dan C. Persegi A memiliki panjang 3 cm, sedangkan C yang tadi itu memiliki panjang sisi 4 cm. Sehingga persegi A dan C panjang sisi yang bersesuaiannya itu tidak sama panjang. Dan dapat kita simpulkan, tarik kesimpulan bahwa yang kongruen di antara ketiga bangun datar di samping ini adalah yang A dan B, persegi A dan persegi B.
Oke. Selanjutnya, menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui. Perhatikan gambar trapesium ABCD dan PQRS di bawah ini. Nah, ini ada trapesium, dua trapesium. Diketahui, jika panjang sisi AB yang ini 40 cm, BC 21 cm, RS 16 cm, kemudian PS 15 cm, tentukan panjang sisi AD yang ini, kemudian DC, PQ, dan R. Jika besar sudut A diketahui juga 60 derajat dan sudut B itu 40 derajat, berapakah besar sudut R dan sudut F? Nah, di sini tadi yang dicari AD, karena AD bersesuaian dengan ini, bersesuaian dengan PS yang ini, maka memiliki panjang yang sama, yaitu 15 cm. Maka sudah diketahui bahwa AD itu panjangnya 15 cm. Sudah ya, AD. Nah, kemudian DC. DC ini bersesuaian dengan RS yang atas. Nah, maka memiliki panjang yang sama pula, yaitu 16 cm. Maka DC diketahui 16 cm. Selanjutnya yaitu PQ. PQ ini bersesuaian dengan AB, yaitu memiliki panjang 40 cm. Sedangkan QR ini bersesuaian dengan BC, sehingga memiliki panjang sama 21 cm. Mudah bukan menyelesaikan panjang sisi dan besar sudut yang baru panjang sisi ya, besar sudutnya belum. Panjang sisi dari kedua bangun yang sepenuhnya belum diketahui. Oke, selanjutnya kita akan mencari sudut R dan sudut S. Nah, ini besar atau ukuran sudut Q yang tadi sudah mana ya, yang ini itu sama dengan sudut B karena bersesuaian dengan sudut B, dan sudut B itu sudah diketahui 40 derajat. Maka sudut R, besar sudut R ditambah besar sudut Q sama dengan 180 derajat. Nah, untuk mencarinya ini seperti ini ya. Ini disubstitusikan 40 derajat. Maka hasilnya yaitu sudut R yaitu 140 derajat. Seperti itu karena dikurangi ya. Oke, selanjutnya untuk mencari besar sudut S, sama seperti tadi sudut M karena tadi bersesuaian, mohon maaf kok sudut M, besar sudut P itu bersesuaian dengan sudut A. Nah, karena A diketahui 60 cm, maka sudut P, besar sudut P juga 60 cm. Nah, ini sudah ya. Langsung 180 dikurangi, disubstitusikan. Ini jadi 60, jadi besar diketahui, didapatkan besar sudut S yaitu 120 derajat. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada soal, perhatikan gambar berikut. Tunjukkan bahwa kedua bangun tersebut kongruen. Mari kita jawab dengan memerhatikan syarat-syarat. Panjang sisi yang bersesuaian pada kedua layang tersebut sama besar. Nah, ini ditandai ya dengan garis-garis seperti itu, yaitu AB sama dengan QR, sama dengan AD sama dengan RS, dan BC sama dengan PQ sama dengan CD sama dengan SP. Kemudian sudut yang bersesuaian pada kedua layang-layang tersebut sama besar, yaitu
sudut A sama dengan sudut R, sudut C sama dengan sudut P, sudut B sama dengan sudut Q, dan sudut D sama dengan sudut F. Jadi jawaban A dan B terbukti bahwa layang-layang ABCD itu kongruen dengan layang-layang PQRS. Nah, ini dipakai ya, simbol dari kongruen. Demikian penjelasan mengenai kekongruenan bangun datar. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.